Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Selasa 25 Agustus 2020 kita akan belajar tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran kelima dan pembelajaran keenam. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Materi yang akan kita bahas yaitu sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang senjata tradisional. Masihkah kalian ingat tentang cerita asal mula Gunung Lompo Batang? Masih ingatkah kalian senjata yang digunakan Erang untuk merobohkan raksasa jahat yang menyebabkan ia harus kehilangan ayah dan ibundanya? Senjata yang digunakan Erang adalah badik. Badik adalah senjata tradisional daerah Sulawesi Selatan. Pada zaman dahulu, masyarakat menggunakan senjata tradisional untuk berburu hewan, perlindungan diri, dan berperang melawan musuh. Namun, dengan berkembangnya zaman, senjata tradisional sudah jarang ditemukan dan digunakan oleh masyarakat. Berikut ini adalah senjata tradisional yang berasal dari Indonesia dan ciri-ciri bentuknya. Silahkan kalian tulis informasi berikut pada buku kalian di halaman 91. Apakah nama senjata tradisional yang dimiliki daerahmu? Berikan informasi tentang senjata tradisionalmu di halaman 92. Selain digunakan untuk berburu, melawan musuh, senjata tradisional sering digunakan sebagai pelengkap pakaian tradisional dalam menari tarian tradisional atau pertunjukan tradisional lainnya. Senjata tradisional dapat digunakan sebagai properti seperti dalam pertunjukan wayang orang. Materi selanjutnya, kita akan mengenal tentang tarian daerah. Gerak tari daerah memang indah dan mempunyai keunikan masing-masing. Tarian dapat dibawakan secara tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Berikut ini beberapa gerakan tari daerah Indonesia. Pertama adalah tari baris tunggal. Tari baris tunggal gerakannya menggambarkan kepahlawanan. Tarian ini dibawakan oleh penari pria yang mengenakan busana berlapis-lapis dengan tutup kepala berbentuk kerucut berhiaskan manik-manik yang terbuat dari kerang laut. Selanjutnya, tari serimpi. Tari serimpi merupakan tari klasik Jawa yang berasal dari abad silam di istana. Tari serimpi biasanya dipentaskan 4 penari wanita. Gerakan tari serimpi menggambarkan peperangan melawan kejahatan. Gerakannya dilakukan dengan tempo sangat lambat. Selain serimpi, tarian yang berasal dari Jawa yaitu tari gambyong dan tari bedhaya. Masih banyak lagi tarian daerah yang kita miliki. Semuanya indah-indah. Perbedaan tari dari satu dengan daerah lain memperkaya keberagaman Indonesia. Keberagaman itu harus kita hargai. Nilai-nilai menghargai perbedaan tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan bukan menjadi penghalang untuk bersatu. Perbedaan bisa dijadikan sarana untuk saling memahami dan menghormati. Setiap daerah memiliki ciri-ciri penduduk, bahasa, agama, mata pencaharian, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Indonesia merupakan negara kepulauan di mana memiliki 34 provinsi dengan provinsi paling barat yaitu Aceh dan provinsi paling timur yaitu Papua. Mana setiap suku memiliki adat istiadat dan budayanya masing-masing. Namun perbedaan tidak perlu
tentangkan perbedaan bisa dipersatukan. Persatuan membuat hidup lebih indah. Keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Keberagaman tersebut menyebar dari Sabang sampai Merauke atau dari Aceh sampai Papua. Keragaman tersebut akan menjadi kekuatan kita bila ada sikap saling menghargai dan saling toleransi di dalamnya. Perwujudan toleransi dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti kita memahami sikap perbedaan, sikap saling tolong-menolong antar umat beragama, dan tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, serta budaya yang melekat dalam diri orang tersebut. Hal tersebut tertera juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa negara juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap warganya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, baca teks tentang upaya menjaga keutuhan NKRI di halaman 96-97. Kita lanjut ke pembelajaran ke-6. Masyarakat Indonesia adalah bangsa yang gemar bekerja sama. Untuk itu, sikap-sikap bijak tersebut patut kita syukuri dan lestarikan. Bentuk kerjasama di masyarakat yang pertama adalah kegiatan Siskamling. Kegiatan Siskamling, sistem keamanan lingkungan yang sering disebut juga dengan istilah ronda, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban sekitar. Siskamling atau ronda biasa diadakan tengah malam hingga dini hari. Ronda dilakukan warga secara bergiliran. Dengan adanya kegiatan seperti Siskamling ini, angka kejahatan bisa dikurangi. Kegiatan ronda juga bisa menciptakan lingkungan masyarakat setempat yang aman, damai, dan sejahtera. Kegiatan kerjasama di lingkungan masyarakat selanjutnya adalah kerja bakti. Kerja bakti biasanya dilakukan seperti membersihkan got, membersihkan rumput liar, dan semak-semak belukar untuk menjaga lingkungan menjadi bersih. Kerja bakti juga dapat mempererat hubungan antar warga. Masih banyak lagi kegiatan kerjasama di lingkungan. Kalian dapat menanyakannya kepada orang tua atau tetangga kalian yang berada di lingkungan sekitarmu. Banyak manfaat yang kita peroleh dari kerjasama. Di antaranya, 1. Pekerjaan menjadi cepat selesai. 2. Pekerjaan menjadi lebih ringan. 3. Mempererat hubungan baik dengan orang lain. Dan yang terakhir, terciptanya lingkungan yang aman dan sehat. Di lingkungan kita banyak tumbuh organisasi dalam masyarakat. Apakah kalian tahu organisasi-organisasi apakah yang ada di lingkungan sekitar kita? Berikut contoh organisasi yang ada di lingkungan masyarakat. Untuk menambah pemahamanmu, baca buku kalian tentang organisasi dalam masyarakat di halaman 99 sampai dengan 100. Dan berikut rekap tugas hari ini untuk mata pelajaran tematik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.